Tepat pukul 12 malam, rumah itu terdiam seperti menahan napas. Jam dinding berdetak pelan. Suaranya terasa lebih nyaring dari biasanya di tengah sunyi yang pekat. Saraswati duduk sendirian di ruang tamu. Lampu menyala redup. Bayangan tubuhnya memanjang di dinding. Ponsel masih tergenggam di tangannya sejak sore tadi. Sejak matahari tenggelam, ia menunggu kabar dari putranya, Arga. Biasanya lelaki itu tak pernah lupa memberi kabar, walau hanya satu pesan singkat. "Ibu, Arga sudah sampai." Atau sekedar, "Doakan Arga." Kalimat sederhana yang selalu membuat hati seorang ibu tenang. Namun malam itu berbeda. Panggilan yang ia lakukan sejak maghrib tak pernah diangkat. Nada sambung berdering panjang, lalu berhenti. Pesan suara yang sama terus menjawab dengan nada datar dan tak berperasaan. Ia mencoba lagi, dan lagi, hingga jari-jarinya terasa dingin. Perasaan tak enak perlahan menjalar, menekan dadanya seperti beban yang tak terlihat. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin sinyalnya buruk, mungkin baterainya habis, gumamnya, meski hatinya sendiri tak percaya. Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia mencari nama menantunya di daftar kontak, Maya. Sambungan tersambung lebih cepat dari yang ia duga. "Halo?" Suara di seberang terdengar lelah, dan anehnya datar. Tanpa basa-basi, tanpa jeda panjang, kalimat itu meluncur begitu saja, dingin dan tajam. "Putra ibu meninggal tadi sore." Sejenak, dunia berhenti berputar. Saraswati tak langsung menangis. Ia bahkan tak langsung bereaksi. Kalimat itu seperti tidak masuk akal, seperti bahasa asing yang tak bisa dipahami otaknya. "Apa?" Suaranya nyaris tak terdengar. Namun tak ada penjelasan panjang, hanya keheningan di seberang, lalu suara napas berat. Ponsel itu perlahan terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai. Suaranya memecah sunyi, tetapi Saraswati tak lagi mendengarnya. Yang ia dengar hanya dengungan di kepalanya sendiri. Dunia Saraswati runtuh dalam 1 detik. Di ruang tamu yang sama, yang tadi terasa biasa, kini segalanya berubah. Jam dinding masih berdetak, namun setiap detaknya seperti palu yang menghantam dadanya. Malam baru saja mulai, dan hidupnya tak akan pernah sama lagi. Belum sempat tangis Saraswati pecah sepenuhnya, suara Maya kembali terdengar dari seberang telepon. Bukan tentang pemakaman, bukan tentang kronologi kejadian, melainkan tentang surat wasiat. "Mas Arga sudah menyiapkan semuanya," ucap Maya dengan nada yang terlalu tenang untuk seorang istri yang baru kehilangan suami. "Rumah, tabungan, asuransi, usaha, semuanya atas nama saya dan Nara." Saraswati terdiam. Kata-kata itu terasa seperti deretan angka, bukan kabar duka. "Tidak ada bagian untuk ibu," lanjut Maya, cepat dan tegas, seolah sedang menutup satu urusan penting. Nada itu bukan suara perempuan yang hatinya hancur. Itu suara seseorang yang memastikan tidak ada celah tersisa. Saraswati sama sekali tidak memikirkan harta. Ia tak peduli rumah, tabungan, atau usaha. Yang ia inginkan hanya satu, melihat wajah anaknya untuk terakhir kali. Memeluknya, mengusap rambutnya seperti dulu saat Arga kecil demam di tengah malam. "Saya ingin datang," ucapnya lirih. Namun jawabannya hanya singkat. Alasan, penolakan halus. Lalu, telepon diputus. Nada sambung berubah menjadi bunyi panjang yang kosong. Malam semakin pekat. Saraswati terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar oleh tangis yang akhirnya pecah. Sesak itu kini tak tertahankan. Kehilangan seorang anak sudah cukup menghancurkan. Tapi ada sesuatu yang terasa ganjil, seperti ada yang disembunyikan. Dan tepat ketika jarum jam melewati tengah malam, tok, 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 terdengar ketukan pelan dari pintu belakang. Lemah, namun jelas. "Bu, tolong." Suara itu lirih, serak,
namun begitu akrab, suara yang pernah ia dengar sejak seorang bayi belajar memanggil ibunya. Tubuh Saraswati membeku, nafasnya tertahan di tenggorokan. Ini Arga. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Dengan tangan gemetar, ia melangkah menuju pintu belakang. Setiap langkah terasa berat, antara takut dan harap yang tak masuk akal. Bukankah beberapa menit lalu ia diberi kabar bahwa anaknya telah tiada? Ia membuka pintu perlahan, dan dunia kembali terbalik. Di ambang pintu berdiri Arga. Wajahnya pucat, kemejanya berlumur darah yang mulai mengering. Tubuhnya penuh luka lebam, satu tangannya memegangi perutnya sendiri. Nafasnya tersengal, seperti setiap tarikan udara adalah perjuangan terakhir. "Ibu," bisiknya lagi. Belum sempat Saraswati bertanya apapun, tubuh lelaki itu ambruk. Ia menangkapnya sekuat tenaga, memeluk tubuh yang dulu pernah ia gendong dengan kedua tangannya sendiri. "Arga, ya Allah, Arga!" Suaranya pecah. Sebelum kesadarannya hilang, Arga berusaha mengangkat wajahnya. Bibirnya bergetar, darah menetes dari sudut mulutnya. "Ibu, Maya mau bunuh aku," desahnya pelan. "Sama Raka." Nama itu menghantam kepala Saraswati seperti petir di langit gelap. Raka, sahabat bisnis Arga, orang yang sering datang ke rumah, orang yang ia percaya. Tubuh Arga akhirnya lunglai tak berdaya di pelukannya. Dan untuk kedua kalinya malam itu, dunia Saraswati runtuh. Bukan karena kehilangan, melainkan karena pengkhianatan. Malam itu juga, Saraswati bertindak cepat. Dengan bantuan Ilham, tetangga muda yang sejak kecil dekat dengan Arga, ia membawa putranya masuk melalui pintu samping agar tas orang pun melihat. Ilham tak banyak bertanya. Wajahnya tegang saat melihat kondisi Arga, tetapi ia sigap membantu mengangkat tubuh yang nyaris tak bernyawa itu ke kamar belakang. Saraswati kemudian menghubungi satu nama yang sangat ia percaya, Dr. Ratna, dokter lama keluarga yang pernah merawat almarhum suaminya. Tanpa banyak penjelasan lewat telepon, Dr. Ratna datang diam-diam menjelang subuh. Setelah memeriksa luka-luka Arga, wajahnya mengeras. "Ini bukan kecelakaan biasa," ucapnya pelan. "Ada bekas pukulan. Ada luka tusuk yang nyaris mengenai organ vital. Jika Arga terlambat setengah jam saja, mungkin kabar yang diterima Saraswati benar-benar menjadi kenyataan." Dengan perawatan darurat dan jahitan seadanya, nyawa Arga berhasil diselamatkan. Ia harus beristirahat total dan tak boleh diketahui siapapun. Sementara itu, di luar rumah kecil itu, sandiwara telah berjalan. Di grup keluarga, kabar kematian Arga menyebar luas. Pesan belasungkawa berdatangan, doa-doa mengalir, bahkan foto karangan bunga mulai beredar. Saraswati membaca semuanya tanpa memberi tanggapan panjang. Ia hanya menjawab singkat, seperlunya. Air matanya masih ada, namun kini bercampur dengan sesuatu yang lain. Kewaspadaan. Ia memilih diam. Ia membiarkan semua orang percaya bahwa Arga telah tiada. Termasuk Maya. Karena terkadang, untuk mengungkap kebenaran, yang terbaik bukan berteriak, melainkan menunggu dalam bayangan. Beberapa hari berlalu dalam sunyi dan ketegangan. Arga masih terbaring lemah di kamar belakang. Tubuhnya dibalut perban, wajahnya pucat, namun kesadarannya mulai pulih. Luka-luka di tubuhnya perlahan mengering, tetapi luka di hatinya jauh lebih dalam. Suatu malam, ketika hujan turun tipis di luar, Arga meminta ibunya duduk di samping ranjang. "Ada yang harus ibu tahu," katanya pelan. Saraswati menggenggam tangan putranya, merasakan sisa gemetar yang belum hilang. Arga mengaku sudah lama mencurigai Maya. Sikapnya berubah, lebih sering pergi tanpa alasan jelas, lebih sering menyembunyikan ponsel. Hingga suatu hari, ia menemukan pesan-pesan yang tak pantas antara Maya dan seorang pria bernama Raka Wijaya. Raka, rekan bisnisnya sendiri. Saat Arga mengonfrontasi Maya, perempuan itu justru bersikap manis.
Ia menangis, meminta maaf, dan mengajak Arga berlibur keluar kota untuk memperbaiki hubungan. "Aku bodoh, Bu. Aku percaya," ucap Arga lirih. Di perjalanan menuju daerah pegunungan, mobil mereka melewati jalan sepi yang jarang dilalui kendaraan lain. Saat itulah sebuah mobil lain menghadang. Raka turun. Tanpa banyak kata, pukulan pertama mendarat di wajah Arga. Ia diseret keluar mobil, dihantam berkali-kali, hingga pandangannya berkunang-kunang. Maya hanya berdiri beberapa langkah dari sana. Tidak menjerit, tidak menolong. Tubuh Arga yang setengah sadar kemudian dimasukkan kembali ke kursi pengemudi. Mobil didorong perlahan ke arah jurang, agar semuanya terlihat seperti kecelakaan tragis. Sebelum kesadarannya hilang, samar-samar ia mendengar suara Maya. Dingin, tanpa penyesalan. "Kalau dia mati, semuanya milik kita. Asuransi, rumah, usaha, kebebasan." Air mata Saraswati jatuh tanpa suara. Kini, semuanya jelas. Ini bukan musibah. Ini rencana. Kebenaran tidak cukup hanya dengan pengakuan. Saraswati tahu, jika ingin menjatuhkan Maya dan Raka, ia membutuhkan bukti. Ilham mengambil peran lebih jauh dari sekedar membantu. Dengan alasan mencari informasi tentang kecelakaan Arga, ia mendatangi bengkel kecil tak jauh dari lokasi jurang. Di sana, terpasang kamera CCTV yang menghadap ke jalan utama. Berjam-jam ia berbicara dengan pemilik bengkel, hingga akhirnya diizinkan melihat rekaman pada hari kejadian. Malam itu, mereka memutar video di ruang tamu dengan tirai tertutup rapat. Di layar yang buram namun cukup jelas, terlihat mobil Arga berhenti di pinggir jalan. Arga turun dari kendaraan. Beberapa detik kemudian, sebuah mobil lain mendekat dan berhenti. Maya keluar lebih dulu. Tak lama setelah itu, seorang pria menyusul, Raka. Meski tanpa suara, gerakan mereka terlihat tegang. Ada dorongan, ada perlawanan. Tubuh Arga tersentak ke belakang. Kamera hanya menangkap sebagian, lalu mereka bergerak keluar dari jangkauan. Beberapa menit kemudian, yang kembali ke arah mobil hanya 2 orang, Maya dan Raka. Arga tak terlihat lagi. Rekaman berlanjut hingga mobil Arga bergerak perlahan tanpa sosok lain di dalamnya selain bayangan samar di kursi pengemudi. Saraswati menutup mulutnya sendiri, menahan amarah yang mendidih. Kini, tak ada lagi ruang untuk ragu. Ini bukan kecelakaan. Ini percobaan pembunuhan. Langit mendung menggantung rendah ketika peti mati itu diturunkan perlahan ke liang lahat. Tanah merah yang basah oleh sisa hujan tampak lengket di sepatu para pelayat. Di atas peti, foto Arga tersenyum diletakkan dengan bingkai hitam sederhana. Senyum yang hangat, senyum yang kini dipercaya semua orang sebagai kenangan terakhir. Isak tangis terdengar di berbagai sudut. Doa-doa dipanjatkan. Beberapa kerabat memeluk Saraswati, menguatkannya dengan kata-kata yang terdengar jauh dan kosong di telinganya. Maya berdiri paling depan. Wajahnya tertunduk, mata sembab, entah karena tangis sungguhan atau kepiawaian berakting. Tangannya sesekali menyeka air mata, tubuhnya tampak tegar namun rapuh. Banyak yang memujinya sebagai istri yang kuat. Di sudut area pemakaman, Raka berdiri dengan kacamata hitam menutupi matanya. Sikapnya tenang, terlalu tenang. Sesekali ia mengangguk pada orang-orang yang menyalaminya, seolah ikut berduka atas kehilangan sahabat. Saraswati menangis secukupnya. Air matanya nyata, luka di hatinya pun nyata. Namun di balik tatapan sayunya, tersimpan kesadaran yang tajam. Ia memperhatikan, ia mengingat. Tanah terakhir dijatuhkan ke atas peti. Semua orang percaya Arga telah kembali ke tanah. Padahal yang dikubur hari itu bukan Arga. Yang dikubur adalah kesempatan Maya untuk hidup tenang.
Beberapa hari setelah pemakaman palsu itu, rumah Saraswati kembali diselimuti ketegangan. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu dimatikan lebih awal. Tirai ditutup rapat. Arga masih bersembunyi di kamar belakang. Tepat lewat tengah malam, terdengar suara gesekan pelan dari arah jendela dapur. Krek. Seperti benda logam yang dicongkel perlahan. Saraswati yang belum terlelap langsung menegakkan tubuh. Jantungnya berdegup keras. Dari balik pintu kamar, Ilham yang memang berjaga malam itu bergerak cepat menuju sumber suara. Bayangan dua pria terlihat samar di balik kaca. Salah satunya mencoba membuka pengunci jendela dengan alat tipis. Ilham spontan berteriak, "Hei! Siapa itu?" Suasana mendadak ricuh. Langkah kaki berlari terdengar terburu-buru. Dalam hitungan detik, dua sosok itu menghilang ke dalam gelap. Ilham sempat mengejar hingga pagar, namun mereka sudah kabur dengan sepeda motor tanpa lampu. Rumah kembali sunyi. Tapi bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang mengancam. Mereka bukan pencuri biasa. Tidak ada barang berharga yang terlihat dari luar. Tidak ada usaha masuk ke pintu utama. Mereka menuju tepat ke jendela belakang, ke arah kamar Arga. Saraswati berdiri kaku, wajahnya pucat. Kini semuanya semakin jelas. Seseorang mulai curiga. Seseorang ingin memastikan satu hal, bahwa Arga benar-benar mati. Dan malam itu, permainan berubah. Ini bukan lagi soal harta, ini pertarungan hidup dan mati. Pagi itu, Saraswati datang ke kantor notaris keluarga, Bram Santoso. Wajahnya tenang, namun tatapannya berbeda. Tidak lagi kosong oleh duka, melainkan tajam oleh tekad. Di tangannya ada sebuah map coklat. Di dalamnya, salinan rekaman CCTV, foto tangkapan layar, serta catatan medis dari Dr. Ratna yang menjelaskan luka-luka Arga bukan akibat kecelakaan biasa. Bram Santoso, notaris yang telah lama mengurus dokumen keluarga mereka, terdiam lama setelah menonton rekaman itu. Wajahnya perlahan memucat. Itu jelas bukan kecelakaan, gumamnya. Ketika membaca laporan medis, napasnya tertahan. Ini percobaan pembunuhan, katanya pelan, hampir tak percaya. Ruangan itu sunyi beberapa saat. Namun kali ini Saraswati tidak menangis. Untuk pertama kalinya sejak malam telepon itu, ia tidak merasa sebagai ibu yang hancur. Ia merasa seperti seseorang yang berdiri tegak, siap menghadapi badai. Bukan dengan amarah, bukan dengan balas dendam membabi buta, melainkan dengan hukum, dengan bukti, dengan kebenaran. Bram mulai menyusun langkah, pelaporan resmi, perlindungan saksi, hingga pembekuan sementara pencairan asuransi atas nama Arga. Semua harus dilakukan hati-hati agar Maya dan Raka tidak curiga lebih dulu. Sore harinya, Saraswati kembali ke rumah. Ia duduk di samping ranjang Arga yang masih terbaring lemah, namun napasnya stabil. Ia mengusap rambut putranya perlahan. "Mereka pikir kamu sudah mati," bisiknya lembut. Tatapannya mengeras. Kali ini, biar kebenaran yang membunuh mereka.